Shalom teman-teman. Ketemu lagi dengan kita Mebik Indonesia. Kita mau ibadah sama-sama hari ini. Mari kita memuji Tuhan dan juga kita bermain dan juga dengan firman Tuhan hari ini ya. Oke, kita mau angkat tangan kita goyang-goyang. Dan mari kita berdoa. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Kita mulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mau ikut ibadah meskipun lewat YouTube, tapi kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh bermain, sungguh-sungguh juga dengar firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat berkat baru lewat firman Tuhan, lewat ibadah kami pada hari ini. Terpujilah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita naikkan pujian Mebik Memory Bible Game. Yuk. Yo, semuanya berdiri. Memory Bible Game Mebik. Kini pun ayo bersuka cita lagi. Memory Bible Game Mebik. Kini pun ayo bersuka cita lagi. Memory ayo bersuka cita. Memory Bible Game. Yo, kini ayo bersuka cita. Silakan duduk semuanya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Detektif Mebik. Hari ini Detektif Mebik mempunyai 2 kasus yang harus Detektif Mebik selesaikan. Tetapi Detektif Mebik memerlukan bantuan dari kalian. Butuhkan jawaban yang tepat untuk mengungkapkan kasus yang saat ini sedang Detektif Mebik usut. Pertanyaan ini, kasus ini tentang 2 negara. 2 negara ini mempunyai ciri-ciri. Dan detektif yakin salah satu dari kalian pasti bisa menjawabnya. Pasti bisa membantu Detektif Mebik. Kasus yang pertama. Ini adalah sebuah negara yang cukup terkenal. Detektif Mebik punya clue-nya. Ini dia. Yang pertama, kita lihat gambarnya. Ya, ini dia. Yang pertama adalah wow. Rupanya ini adalah sebuah dam. Kalian tahu itu dam? Oh, ternyata ada gambar yang kedua. Ada gambar yang kedua. Yaitu wow. Ada kincir angin. Kincir angin yang sangat besar. Iya betul, ini seperti gambar kincir angin. Clue yang ketiga. Gambar apa ini? Ya. Wow. Saya rasa kalian pasti tahu. Ini adalah gambar bunga tulip. Wow. Ini negara apa ya? Apa Mebik? Betul sekali. Iya betul sekali. Oke, kamu sebelah sini. Oh iya. Siapa nama kamu? Oke, tidak mencurigakan. Siapa nama? Riyadi. Yadi. Oke, Yadi. Kamu tahu negara apa yang saya maksudkan ini? Detektif Mebik. Dam, ya betul ada dam. Itu mengingatkan saya akan Amsterdam dan Rotterdam. Oh, benar sekali ya. Terus Detektif Mebik juga berpikir seperti saya itu. akan air. Kincir angin. Semua tulis mengingatkan saya tentang negara Belanda. Negara Jadi kalau Belanda. misalkan- Betul. Jawabannya negara Belanda. Kalau di konek-konekin gitu, jawabannya negara Belanda. Kalau dikonek-konekin negara Belanda. Oh, sebentar. Saya rasa jawabanmu tepat sekali anak muda. Tepat sekali Yadi. Luar biasa karena kamu berhasil membantu Detektif Mebik. Kamu akan mendapatkan voucher belanja. Oke? Nanti akan Detektif Mebik hubungi ya. Tapi sebelum kamu mendapatkannya, kita buat password dulu bersama-sama. Oke? Ikutin Detektif Mebik ya. Have a problem? Let's finish it in Jesus. Luar biasa, tepuk tangan untuk Yadi. Anak muda yang sangat berbakat. Kamu sangat pantas menjadi penerus Detektif Mebik. Baik, selanjutnya. Kasus yang kedua.
Detektif Mebik harap ada yang membantu Detektif Mebik lagi ya. Oke. Gambar yang pertama. Ini dia. Wow, ternyata adalah gambar gajah. 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 Ya, betul sekali, ini kaki gajah, itu telinganya. Ya, yang pertama adalah gambar gajah. Negara apa ini? Yang kedua, wow, megahnya. Ternyata ini adalah The Grand Palace, ya. Oke, The Grand Palace. Wow, sangat besar. Ini seperti dari sebuah negara. Gambar yang terakhir, pasti kalian ada yang tahu nih. Oke, ternyata yang terakhir adalah gambar, wow, wanita cantik. Dia adalah Lisa Blackpink. Ini ikonik sekali ya dari negara ini ya. Oke, siapakah yang bisa membantu Detektif Mebik untuk menjawab? Detektif Mebik. Wow, oke, silakan. Kamu sebelah sini. Siapa nama kamu, anak muda? Aminah, pakai H belakangnya. Aminah. Oke, Aminah. Kamu pasti cukup cerdas untuk menjawab negara apakah yang detektif maksudkan ini. Ada gajah, ada The Grand Palace, dan Lisa Blackpink. Siapa ini? Apa ini? Gambar apa? Negara apa ini? Tarik nafas. Keluarkan jawabannya. Thailand. Wow, sebuah negara di Asia ya, Thailand. Coba kita lihat. Oke, saya rasa jawabanmu juga sangat tepat sekali, Aminah. Oke, Aminah, sebelum kamu mendapatkan hadiah, kamu bikin passwordnya dulu ya. Oke, yuk sama-sama ikutin Detektif Mebik ya. Have a problem? Have a problem? Let's finish it in Jesus. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih Aminah. Kamu gadis kampung yang sangat berbakat. Baiklah, Detektif Mebik sangat bangga sama kalian yang ada di sini. Baiklah, tapi Detektif Mebik, rupanya ada kasus lain yang harus Detektif Mebik selesaikan. Sampai sini dulu perjumpaan kita ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Detektif Mebik akan menangani kasus yang lain. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Kita naikkan pujian, Malaikat Menyatu. Malaikat menyatu, ye ye ye, Yesus dan aku, ye ye ye. Malaikat menyatu bersahabat, berlimpah menghasilkan banyak buah. Yesus Tuhan yang melakukannya. Buah Roh Kudus, buah Roh Kudus, malaikat menyatu karena Tuhan Yesus. Malaikat menyatu, ye ye ye, Yesus dan aku, ye ye ye. Malaikat menyatu bersahabat, berlimpah menghasilkan banyak buah. Yesus Tuhan yang melakukannya. Buah pertobatan, buah pertobatan, malaikat menyatu karena Tuhan Yesus. Malaikat menyatu, ye ye ye, Yesus dan aku, ye ye ye. Ku bersahabat, berlimpah menghasilkan banyak buah. Yesus Tuhan yang melakukannya. Buah penginjilan, buah penginjilan, buah penginjilan, malaikat menyatu karena Tuhan Yesus. Malaikat menyatu, ye ye ye, Yesus dan aku, ye ye ye. Malaikat menyatu bersahabat, berlimpah menghasilkan banyak buah. Yesus Tuhan yang melakukannya. Ya, semuanya bagi berdiri, kita naikkan pujian ini dengan gerakannya. Yuk. Kita sendiri-sendiri aja ya. Yuk. Malaikat menyatu, ikuti Katimo.
malah kau menyatu. Ye ye ye, Yesus dan aku. Ye ye ye, malah kau menyatu. Bersahabat, berlimpah, menghasilkan banyak buah. Yesus Tuhan yang melakukannya. Buah Roh Kudus, buah Roh Kudus, malah kau menyatu karena Tuhan Yesus. Malah kau menyatu, malah ye ye ye, ye ye ye, malah bersahabat, berlimpah, menghasilkan banyak buah. Yesus Tuhan melakukannya. Buah pertobatan. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Malah kau menyatu Tuhan Yesus. Malah kau menyatu, malah ye ye ye, ye ye ye, nyatu bersahabat, berlimpah, hasilkan banyak buah. Yesus Tuhan melakukannya. Buah penginjilan. Buah, datang ke Mebik ya. Datang ke Mebik ya. Datang ke Mebik ya. Datang ke Mebik ya. Karena Tuhan Yesus. Malah kami nyatu. Malah. Ye ye ye. Ye ye ye. Kami nyatu. Bersahabat. Berlimpah, menghasilkan banyak buah. Yesus Tuhan melakukannya. Silakan duduk semuanya. Ya, teman-teman, kita mau bermain. Permainannya adalah jaga hati. Oke, gimana cara bermainnya? Cara bermainnya nanti Kak Timo akan bagi 2 kelompok. Oke. Yang pertama kelompok perempuan, yang kedua kelompok laki-laki. Kelompok laki-laki mereka akan punya 2 pilihan, yaitu 2 sikap ya. Sikap marah, gitu ya. Marah dan sikap berterima kasih. Oke. Perempuan punya 2 sikap. Yang pertama, boleh mereka buat seperti ini. Ya berarti hatinya ini dijaga ya. Terus dan juga tidak boleh. Oke? Jadi contohnya kalau laki-laki pilih marah, terus perempuan pilih tidak boleh, berarti yang menang adalah perempuan. Jadi sikap hati yang benar, tidak boleh marah ya. Oke, terus contohnya lagi kalau laki-laki pilih apa tadi? Pilih maaf, terus ya. Laki-laki pilih terima kasih, perempuan pilih boleh. Salah. Oke. Laki-laki pilih terima kasih, terus perempuannya pilih tidak boleh, berarti pemenangnya laki-laki. Oke? Ya, gampang sekali ya teman-teman. Yuk, kita mau bermain, panggil kakak-kakaknya ke dalam. Yeay, silakan masuk. Perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sini ya. Yuk. Ya, sini. Oke. Saling membelakangi, terus mereka nanti akan berembuk tentukan pilihannya ya. Oke, siapa yang paling cepat mendapatkan 3 poin, itulah pemenangnya ya. Oke ya, siap. Siap mulai ya. Silakan berembuk tentukan pilihannya. 1, 2, 3, balik badan. Oke, ini mereka terima kasih. Ini boleh. Berarti pemenangnya perempuan. Ya itu contoh ya. Oke, yuk itu baru contoh. Lagi. Ini beneran. Yuk, dah siap. Yuk, dah siap. 1, 2, 3, balik badan. Oke, boleh dan terima kasih pemenangnya perempuan. 1-0 lagi siap. 1, 2, 3. Ya, apa? Marah dan boleh. Berarti pemenangnya laki-laki.
1 sama. Yo lagi. Siap. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, perempuan pilih tidak boleh. Laki-laki pilih marah. Pemenangnya perempuan. 2, 1. Oke, penentuan ya ini ya. Siap. 1, 2, 3. Wow, boleh dan marah. Pemenangnya laki-laki. Sekali lagi berarti ada kesempatan. Oke, siap. Sekali lagi, yuk. Yuk, sekali lagi. Siap, 1, 2, 3. Laki-laki pilih minta maaf, perempuan pilih tidak boleh. Berarti pemenangnya laki-laki. Laki-laki 3 poin, perempuan 2 poin. Oke, jadi final pemenangnya laki-laki. Oke, silakan duduk. Teman-teman, kita mau dengar firman Tuhan, kita naikkan pujian kasih terbesar. Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih Yesus Tuhanku. Curahan darah-Mu di salib. Terima kasih Yesus Tuhanku. Kasih-Mu yang tak berubah. Sampai kini sungguhlah kasih dari Tuhan Yesus di hatiku masuklah. Di dunia tiada kasih yang lebih besar dari kasih-Nya selalu di hatiku menjadi hangat karena kasih terbesar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhanku. Curahan darah-Mu di salib. Terima kasih Yesus Tuhanku. Kasih-Mu yang tak berubah. Sampai kini sungguhlah kasih dari Tuhan Yesus di hatiku masuklah. Di dunia tiada kasih yang lebih besar dari kasih-Nya selalu di hatiku menjadi hangat karena kasih terbesar. Di dunia tiada kasih yang lebih besar dari kasih-Nya selalu di hatiku menjadi hangat karena kasih terbesar. Karena kasih terbesar. Karena kasih terbesar.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, meskipun dalam suasana liburan, tapi kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami sudah siap dengar firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Berkati kami di tempat kami masing-masing. Berkati juga Kak Lena. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita mau baca satu bagian dari firman Tuhan. Dikatakan demikian. Ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel. Tepat seperti yang dilakukan ayahnya. 1 Raja-Raja 22 ayat 54b. Satu kali lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel. Tepat seperti yang dilakukan ayahnya. 1 Raja-Raja 22 pasal 22 ayat 54b. Wah, kita belum sampai ya di tempat kita. Iya ya, kita harus segera menemukan cara supaya raja kita sembuh. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Ya kan? Ya kan? Kita ini disuruh raja loh, supaya raja kita yang sakit bisa sembuh. Teman-teman, ada rombongan yang disuruh oleh Raja Samaria. Mereka sedang pergi meminta petunjuk karena rajanya sakit. Mereka berjalan jauh dari Samaria, disuruh pergi ke Ekron. Ekron itu daerah orang Filistin. Di sana ketemu siapa? Bukan ketemu dokter ahli, tapi ketemu Baal-zebub. Itu dewa sesembahan orang Filistin, orang yang ada di Ekron, di kota Ekron. Mereka ingin sekali raja mereka disembuhkan. Itu sebabnya mereka mau berjalan meminta petunjuk. Meminta bagaimana ya Baal-zebub supaya raja kami sembuh. Waktu mereka berjalan, mereka belum sampai di tujuan itu. Mereka bertemu dengan seseorang. Terus mereka mendengar kalimat ini. Oh, kalian ini suruh-suruhan raja dari Samaria, benar. Katakan kepada raja, beginilah titah Tuhan. Mengapa engkau minta petunjuk kepada Baal-zebub, allahnya di Ekron, dewanya orang Filistin? Bukankah di Israel ada nabi Tuhan? Bukankah ada Allah? Karena itu beginilah titah Tuhan. Raja kamu dalam pembaringannya, dia pasti mati. Sekarang kamu pulang, sampaikan pesan ini kepada raja. Wah, kita pulang. Kita ternyata pulang. Ya udah kita pulang aja. Teman-teman, tadinya mau pergi ke Ekron, tapi nggak jadi. Mereka balik lagi ke Samaria. Mereka berjalan, aduh, gimana ya kita ini ya. Aduh, udah capek-capek. Nanti kalau raja bertanya gimana? Teman-teman, waktu mereka sampai, raja bertanya, mengapa kamu kembali? Lalu mereka berkata, Raja, kami bertemu dengan seseorang dan dia menyuruh kami kembali, menyampaikan pesan kepada raja. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kita meminta petunjuk kepada Baal-zebub di Ekron? Dan beginilah titah Tuhan melalui orang yang bertemu dengan kami itu. Bahwa raja dalam pembaringannya pasti mati. Raja pikir, wah pasti mati, ini berita buruk. Terus dia bilang gini, begini. Orang yang bertemu dengan kalian itu seperti apa orangnya? Oh raja, pakaiannya itu terbuat dari berbulu. Oh iya, terus di pinggangnya itu ada ikat pinggang kulit. Raja mengerti, oh itu Elia orang Tisbe. Gini. Sekarang kalian, perwira. Cepat. Perwira. Lapor. Ya, siap raja. Perwira, siapkan 50 anak buahmu. Pergi. Bertemu dengan Elia orang Tisbe itu. Sekarang bukan lagi minta petunjuk ke Baal-zebub. Bukan lagi ke Ekron. Tapi bertemu dengan Nabi Elia.
hamba Allah. Mereka berjalan. Mereka, ya kita harus pergi. Karena ini perintah raja, perwira dengan 50 anak buahnya, sepasukan ini berjalan pergi menemui Elia. Teman-teman, waktu mereka bertemu dengan Elia, mereka lihat, wah, itu tuh. Oh iya, itu dia Elianya. Ternyata dia sedang ada di puncak bukit, di atas bukit. Lalu orang ini berteriak, perwira ini berteriak karena dia disuruh oleh raja. Dia bertemu dengan Elia, lalu dia berkata gini, Hai abdi Allah, raja bertitah, segeralah turun. Elia dengar enggak? Dengar. Lalu Elia bilang, kalau benar aku ini abdi Allah, maka api akan turun dari langit memakan engkau dan 50 anak buahmu. Teman-teman, api turun dari langit langsung menghanguskan, memakan habis satu perwira dengan 50 anak buahnya. Dan hari itu berita ini tersiar, terdengarkan kemana-mana. Wah, ada api turun dari langit. Itu apinya pasti besar. Bayangkan bisa membakar 51 orang. Lalu raja menyuruh lagi. Wah, saya harus suruh lagi satu orang. Perwira, sini. Oh iya, ada apa raja? Aku perintahkan kamu. Ya, bagaimana raja? Sekarang bawa 50 anak buah, 50 pasukan. Kamu pergi jumpai Elia, Nabi Elia. Lalu satu perwira dengan 50 orang ini pergi lagi. Pergi menjumpai Elia. Mereka berjalan. Nah, waktu mereka sampai, mereka lihat. Wah, itu kan dia, Elianya. Lalu dia berkata lagi, dia teriak lagi. Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Elia dengar enggak? Dengar. Lalu Elia berkata, kalau benar aku ini abdi Allah, turunlah api dari langit membakar engkau dan 50 anak buahmu. Turun gak apinya kayak pertama tadi? Turun, tiba-tiba 51 orang itu hangus, mati dilahap si jago merah. Bukan karena kebakaran, tapi api turun dari langit membakar 51 orang. Wah, gak berhasil nih. Disuruh lagi sama raja. Pasukan, sini. Sini, pasukan. Sini. Mana perwira? Perwira. Oh iya raja, ya. Perwira, siapkan 50 anak buah. Kamu pergi menghadap Elia. Mereka pergi karena raja yang perintahkan. Mereka pergi kemudian mereka sampai di sana. Perwira ini bukan teriak-teriak kayak tadi, "Oi abdi Allah." Enggak, dia tahu. Orang yang pertama, perwira kedua, dan anak buahnya sudah mati dimakan api. Lalu perwira ini datang sujud menyembah. Dia enggak teriak-teriak. Dia tahu cara yang benar bersikap kepada hamba Allah, kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia sujud menyembah kepada Nabi Elia. Dia mohon belas kasihan. Waktu dia sujud menyembah, Elia melihat, wah ini orang gak teriak-teriak ya. Dia sujud menyembah. Hai abdi Allah. Hai abdi Allah. Nah dia merendahkan diri. Gak teriak-teriak. Kalau temannya yang pertama kedua itu teriak-teriak. Tapi dia gak teriak-teriak. Dia berkata, dia mohon belas kasihan dari Tuhan. Dia sujud menyembah dan dia berkata, sayangkanlah nyawa hamba dan 50 anak buah hamba. Kiranya nyawa hamba dan nyawa 50 anak buah hamba ini berharga di matamu. Dia sujud lagi menyembah. Dia sujud menyembah, mohon belas kasihan. Dan dari hal itu malaikat Tuhan berbicara kepada Elia dengan jelas. Elia, turunlah, temui orang itu. Lalu Elia segera turun bertemu dengan perwira dan 50 anak buahnya. Kalau yang pertama kedua dimakan api ada 102 orang.
Tapi pasukan yang ketiga, perwira yang ketiga bersama 50 orang anak buahnya, pasukan ini tidak dimakan oleh api. Dia mohon belas kasihan Tuhan. Lalu Elia mendengar suara malaikat, dia turun. Ayo kita pergi menghadap raja. Jadi rombongan yang 50 orang, perwira dan Nabi Elia pergi menghadap Raja Ahazia. Teman-teman, Raja Ahazia ini sedang sakit. Bukan sakit COVID, bukan sakit jantung. Raja di Samaria, dari atas rumahnya mungkin dia sedang melihat-lihat pemandangan dari atas itu ya. Alkitab berkata itu dia jatuh dari lubang angin itu, kisi-kisi. Jatuh, puk. Setelah dia jatuh, dia sakit dan dia terbaring di tempat tidurnya. Dan dia mau minta kesembuhan. Itu sebabnya dia suruh orang kepada Baal Zebub, kepada dewa, kepada sesembahan orang Filistin, kepada patung buatan manusia. Nah, dia hari ini berjumpa dengan Elia. Elia datang bersama perwira 50 pasukannya dan Elia menghadap raja. Lalu apa yang dikatakan Elia? Apakah dia bilang, "Hai Raja Ahazia, engkau sembuh?" Oh, tidak. Elia berkata, "Beginilah firman Tuhan." Elia sebagai nabi menyampaikan pesan Tuhan. Dia katakan begini, "Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusanmu untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Seolah-olah tidak ada Allah di Israel. Dan itu melukai hati Tuhan. Wah, maka dari itu Raja Ahazia, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu, sebab engkau pasti mati." Wah, kalau dengar mati gak enak ya teman-teman ya. Wah, dia kaget. Wah, pasti mati. Benar gak ya? Benar. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia tepat sekali karena itu dari Tuhan. Elia hanya menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahazia, raja yang melukai hati Tuhan. Raja Ahazia ini berlaku jahat seperti ayah ibunya. Siapa ayahnya? Ibunya adalah Isabel, ayahnya adalah Ahab. Kedua orang tuanya ini juga melukai hati Tuhan. Dia membunuh Nabot dan mengambil kebun anggurnya. Dan ayah ibunya berlaku jahat. Ahab berlaku jahat. Isabel berlaku jahat. Ahazia juga berlaku jahat. Dan hari itu dia mati. Dan dia digantikan oleh orang lain. Karena Ahazia tidak punya anak laki-laki. Apa yang Kak Lena ingin katakan hari ini? Ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melukai hati Tuhan. Ganjaran setimpal Tuhan berikan bagi kita. Hari ini kita belajar. Ahazia sakit. Minta petunjuk kepada Baal. Dan itu melukai hati Tuhan. Mungkin kita berkata, Kak Lena, saya mah kalau sakit ke dokter Kak Lena gak ke Baal, gak ke dukun Kak Lena, saya mah gak melukai hati Tuhan. Betul, kamu gak pergi ke dukun, betul sekali. Tapi sekarang ini kita punya cara, kita melukai hati Tuhan, bukan hanya pergi ke dukun. Betul kamu gak ke dukun, Kak Lena gak ke dukun, Papa Mama gak ke dukun. Tapi Alkitab berkata, 1 Samuel 15 ayat 23. Kedegilan sama dengan penyembahan berhala. Kak Lena ulangin ya. 1 Samuel 15 ayat 23. Kedegilan sama dengan penyembahan berhala. Apa itu ya Kak Lena kedegilan ya? Degil itu gak mau dikasih tahu. Keras hati. Merasa diri benar. Paling baik. Degil. Udah tahu salah gak mau dikasih tahu. Degil. Kalau hatimu degil. Gak mau dikasih tahu. Itu sama dengan penyembahan berhala, melukai hati Tuhan. Dan minta ampun kepada Tuhan. Teman-teman, berhala kita sekarang adalah handphone kita. Kenapa Kak Lena bilang ini berhala? Kak Lena baca berita, ada satu anak bunuh diri. Gantung diri di kamarnya. Karena apa? Karena ibunya melarang dia untuk tidak berlama-lama di handphone. Lalu ibunya putuskan kabel internet. Dia kesel, dia marah karena dia merasa kesenangannya terganggu. Dia sudah kecanduan dengan gadgetnya, dengan gamenya. Dia ambil kain, kemudian dia gantung diri di kamarnya. Itulah berhala.
Handphone ini jadi berhala bagi kita. Bangun pagi bukan berdoa, cari handphone. Ke toilet, bawa handphone. Makanya 1 jam di toilet. Mau makan, pegang handphone. Sambil makan tuh pegang handphone. Ke gereja, bawa Alkitabnya ditinggalin. Bawa Alkitabnya yang di handphone. Kemudian awalnya dia buka Alkitab dulu. Lalu setelah itu dia lihat story IG, dia update status, dia baca yang lain, bukan Alkitab. Itu adalah berhala. Hari ini teman-teman, kita belajar ya, setiap kita melukai hati Tuhan, ada hukuman yang Tuhan berikan. Oh, kalau gitu Allah itu dendam ya Kalena, Allah itu kejam. Katanya dia punya kasih, kok dia begitu terluka langsung memberikan hukuman seperti Ahazia. Teman-teman, Allah kita itu Allah yang kasih, tapi juga Allah yang adil. Hari ini kita mendengar kalau kamu melukai hati Tuhan ada ganjaran setimpal. Tapi kasih Allah sudah dicurahkan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kalau kau kedapatan melukai hati Tuhan, handphone ini jadi berhala. Siang malam dengan handphone sampai lupa belajar, lupa diri, sampai nggak pengen berteman lagi, hanya di handphone aja. Yang penting ada internet, ada handphone, puas, senang. Nah itu namanya berhala. Hari ini minta ampun sama Tuhan. Setiap kita yang datang, minta pengampunan dari Tuhan. Dia Allah yang kasih, dia akan mengampunimu. Dan minta pertolongan Roh Allah yang kudus. Supaya oleh kuasa darah Yesus, kita dimampukan untuk tidak melukai hati Tuhan Allah kita. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Kita ulangi firman Tuhannya ya, ayat firman Tuhannya. Ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. 1 Raja-Raja 22 ayat 54b. Teman-teman, boleh kita ulangin ya ayat firman Tuhan ini dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. 1 Raja-Raja 22 ayat 54. Teman-teman, mari kita sadar akan dosa kita. Kalau hari ini engkau kedapatan melukai hati Tuhan, handphone ini menjadi penghalang untuk kita beribadah. Sambil ibadah lihat handphone, disuruh belajar lihat handphone, disuruh mama mengerjakan sesuatu lihat handphone. Hari ini jangan kita menimbulkan sakit hati Tuhan. Kita mohon ampun sekiranya kita menyakiti Tuhan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Alkitab. Tuhan tolong ampuni kami sekiranya kami kedapatan menyakiti hati Tuhan. Hati kami yang degil, yang tidak mau ditegur, hati kami yang keras. Juga kami sudah menganggap handphone ini segala-galanya. Banyak waktu yang kami habiskan di depan handphone kami, mungkin juga di depan laptop kami. Tuhan ampuni dalam nama Yesus. Semua yang melukai hati Tuhan, Bapa ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni Bapa. Biarlah oleh kasih yang tercurah melalui pengampunan di kayu salib itu, mengampuni kami, mengampuni semua dosa kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu menuntun kami terus hari lepas hari, supaya kami tidak menyakiti, melukai hati Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita, buka kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Berkat dari Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa. Berkat ketaatan mengalir dalam hidup kami, dicurahkan melalui Roh Allah yang kudus. Mulai hari ini, terus kekal sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat liburan.